Sekarang kita masuk daripada bab shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas sebagiannya. Qala Syekh Mu'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulum ya barakatuh fi darain amin. Lanqal asamu wa musumu wa huwa thalith min arkanil islam wa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi maksus wa minhu niyatun likulli yawmin wa tabyituha min al-laili wal imsaku anil mufattirati min at-ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasyarah wal istiqaati bil ikhtiyar. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Puasa, pengertian puasa sudah kita jabarkan di pekan lalu. Sekarang kita masuk ke rukun puasa. Minhu niyah. Di antaranya niat. Puasa harus niat, gak sah puasa tanpa niat. Setiap hari satu kali puasa satu niat. Jadi satu niat cuma boleh buat satu puasa. Nanti akan kita rinci juga bedanya niat buat puasa fardu sama niat puasa sunnah. Likulli yaumin wa tabyituha minal lail, ya, harus niat tiap hari. Terus harus diinepin tuh niatnya, harus paling lama sebelum masuk waktu subuh. Kapan mulainya? Pokoknya ghurubus syams, datang maghrib, ya, setelah maghrib sampai sebelum subuh. Boleh itu niat puasa wajib, entah puasa Ramadan, entah qadha, entah puasa nazar atau kafaroh, dan puasa fardu lainnya. Ya, puasa Ramadan nih harus niat dari sebelum fajar. Kalau udah datang waktu subuh, udah telat niatnya. Wal imsaku anil mufattirat, menahan diri dari mufattirat. Apa itu mufattirat? Segala hal yang dapat membatalkan puasa. Minat ta'am, dari makanan-makanan, wasyarab, dari minuman, wal jima, hubungan suami istri, wal istimna bi mubasyarah, bersenang-senang secara langsung. Ya, maksudnya itu senang-senang sama istrinya. Paham kan? Paham nggak pakai dijabarin banget? Iya. Bukan senang-senang ketawa-tawa main kelitik-kelitikan, bukan. Pokoknya selain jima, antara pusar sama lutut, senang-senang di situ antara pusar sama lutut sama istri nggak boleh pada saat bulan Ramadan. Wal istiqaah bil ikhtiyar. Apa itu istiqaah? Istiqaah artinya muntah. Muntah dengan sengaja. Tengah hari bolong colokin tangan mulut gitu. Batal. Kalau istiqaah doang, muntah doang, nggak sengaja di jalanan ngelihat bangke tiba-tiba muntah, nggak batal. Tapi kalau sengaja-ngaja nih, ngajanya bukan karena masukin tangan ke mulut doang, bukan. Ada juga sengaja. Kita tahu nih di jalanan nih ada bangke. Kalau kita lewat situ, kita ngeliat bangke pasti muntah. Sengaja-ngaja kita lewat situ biar muntah. Lihat bangke langsung batal. Atau lewat ngeliat khotib muntah gitu kan. Kurang ajar mah khotib bangke. Tip baik, tip ada khotib sini. Masya Allah lagi ke Jogja dia. Masya Allah nggak ngajak-ngajak. Muntah dengan sengaja. Ya. Sengaja ngajak muntah tengah hari bolong batal. Tapi kalau muntahnya karena nggak sengaja nggak batal. Nggak sengaja muntah tadi muntah nggak sengaja girang dia. Asyik batal kata dia. Meminta mamisom kaful jawarih, secara puasa yang sempurna, ya tamam tuh sempurna. Kalau puasa kita mau sempurna tuh kaful jawarih, menahan anggota badan kita, anggota tubuh kita. Amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah. Kita tahan nih 7 anggota tubuh kita dari apa-apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 anggota tubuh apa aja? Mulut, mata, kuping,
hidung, kaki, tangan, kemaluan. Ya, 7 anggota tubuh ini kita jaga. Fafil hadis khamsun yufattirna shaim. Ada 5 yang dapat membatalkan puasa. Maksudnya batal pahala puasanya. Tapi puasanya tetap harus dilanjutkan. Sian banget ya puasa nggak ada pahalanya. 5 yang dapat membatalkan pahala puasa: al-kadzib, bohong, wal ghibah, ngomongin orang, gosip, wan namimah, ngadu domba, wal yaminul kadzib, wal yaminu kadzibah, sumpah palsu. Apa bahasa orang sekarang? PHP ya, pemberi harapan palsu. Bohongin mulu. Orang dikasih angin sorga, ntar gue beliin ini, ntar tenang gue traktir lu. Bohong tengah hari puasa, pahalanya kagak dapet dia puasanya. Wa nadhur bi syahwat, melihat dengan syahwat. Wa min tamami shaum taharril iftari ala halalin. Dan sempurnanya puasa dengan kita berusaha semaksimal mungkin kita buka puasanya dengan makanan dan minuman yang halal. Wa adamul istikthar minal akal, dan tidak terlalu kenyang ketika kita makan, nggak kalap banget gitu. Tentang puasa, ya kan? Langsung pada saat azan nih, belum azan, udah tinggal 5 menit lagi mau azan, tangan kanan belewah, tangan kiri lontong. Terus pada saat Allahu Akbar langsung buru-buru. Ternyata bukan Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ternyata muratul Quran. Insyaallah. Gak boleh makan kebanyakan. Ya, boleh makan kebanyakan. Adab makan, ingat kalau makan ente lagi di rumah orang biar beradab. Jangan malu-maluin. Kalau kita makan, kul yaminik wa kul bima yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan yang sekiranya ada di dekat kita. Jangan yang ada di ujung. Oh, tau, gue mau itu tuh. Nabi ngajarin kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan yang dekat sekitar kita. Dan adabnya kita sebagai tuan rumah ketika ada tamu datang, makanan yang jauh kita deketin. Sekiranya ini tamu kesian pengen nih, kita tuan rumah, adabnya jangan cuma tamu doang kita suruh tuh tamu beradab, suruh makan yang dekat, di dekatnya cuma nasi putih doang. Sian nih makan pakai apaan? Kita sebagai tuan rumah harus ngerti, deketin tuh makanan yang jauh tuh kita deketin ke dia, biar dia bisa makan enak. Nah, kita sekiranya udah ada, kita udah tuh. Kalaupun mau juga udah kita minta tolong, nggak apa-apa, tapi dengan adabnya, sekiranya nggak malu-maluin, ya. Puasa yang sempurna, yang bagus puasanya, ketika buka puasa dia nggak terlalu banyak makan, nggak terlalu banyak minum, sebab ntar begak, susah, malesan nanti sholat isya'nya, sholat tarawihnya ntar udah bablas akhirnya nggak tarawih. Wa yang bagil istikthar minas shaumi la siyamal ayyamal fadilah fi syar'. Wallahu a'lam bitaufiq. Kemudian juga kita banyakin puasa-puasa sunnah, apalagi di hari-hari yang agung, hari-hari yang penuh dengan fadilah. Sedikit tambahan, ahkamus shaum muta'arrif bil ahkam arba'ah. Puasa hukumnya kebagi 4, al-wujub wan nadab wal karaha warhumah. Puasa hukumnya bisa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Jadi nggak selamanya puasa dapat pahala. Ada orang puasanya dosa. Ntar kita masuk tuh. Wajib. Yang pertama puasa wajib. Yakuna dzalika fi sitti halat. Puasa yang wajib ada 6. Pertama, shaumur Ramadan, puasa Ramadan, shaumul qadha, puasa qadha. Ramadan kemarin ada bolong-bolong, qadha puasanya. Istighfar tidak menghapus kewajiban kamu dalam qadha. Salat juga harus di qadha. Buat orang-orang yang kagak salat, laki-laki. Kalau perempuan yang haid beda lagi. Haid perempuan atau
nifas atau wiladah karena lahiran, dia nggak sholat karena begitu, karena haid, karena nifas sama wiladah, nggak harus qadha sholatnya. Tapi kalau puasa wajib dia qadha. Tapi laki-laki puasa sama sholat kalau dia ada bolong harus wajib qadha. Istighfar tidak menghapuskan kewajiban dia untuk qadha, tetap harus qadha. Jadi kalau ada orang taubat, dulunya maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, istighfar yang banyak, taubat yang banyak, tapi jangan lupa juga untuk qadha. Lupa bilangannya berapa ya? Qadha sebanyak-banyaknya sampai hati ngerasa tenang. Gitu. Ketiga, puasa kafarah. Keempat, puasa kafarah, puasa hukuman, mungkin karena berhubungan suami istri pada saat tengah hari bolong, atau karena telah membunuh daripada nyawa seseorang, bukan seseorang, membunuh nyawa makhluk, misalkan pada saat lagi haji atau umrah membunuh hewan, nah, kena kafarah, puasa harus dia. As-shaumu fil haji wal umrah badalan anil dami wal fidyah. Kemudian puasa pada saat haji atau umrah ganti daripada fidyah karena dia telah membunuh sesuatu. As-shaumu fil istisqa idza amarul hakim. Puasa yang kelima, puasa minta hujan ya, pada saat istisqa, bermohon sama Allah biar dikasih hujan karena di negeri tersebut kemarau, tidak turun hujan sampai kering di mana-mana. Pemimpin atau hakim menyuruh kita puasa, mohon hujan, maka kita wajib puasa. Kemudian yang keenam, puasa nazar, puasa nadar. Kalau tanah saya gol, saya bakal puasa 3 hari. Gol, wajib puasa. Kalau saya keterima di kantor ini, saya bakal puasa. Pokoknya nazar lah pokoknya. Hati-hati yang nazar, jangan sembarangan nazar. Emang sesuatu tuh kalau misalkan kita mau gobul, caranya dinazarin. Tapi ketika udah gobul, udah berhasil, jangan lupa sama nazarnya. Lupa kadang-kadang, di PHP-in doang. Ntar kalau gobul saya begini. Udah gobul, udah lupa jalan. Hati-hati yang lupa sama nazar. Makanya kalau nazar tuh dicatat biar nggak lupa. Kalau lupa beneran masih rada-rada mending lah. Kalau lupanya bahlul-bahlulan gitu, Ustadz ntar kalau saya keterima, Ustadz saya beliin mobil atuh. Ustadz ntar ya saya janji akhir bulan insyaallah. Dari akhir bulan ketemu awal bulan lagi, akhir bulan lagi, lupa sama nazar, lupa sama janjinya. Hati-hati. Jangan sembarangan nazar. Kalau misalkan sekiranya nggak mampu, nih nggak usah pakai belaga nazar. Kalau nazar wajib ditunaikan. Yang kedua, puasa sunnah, wahwal asl. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa sunnah kebagi menjadi 3. Yang pertama, maytaqarru bi taqarruris sinin. Yang pertama, puasa sunnah yang berulang, itu puasanya setiap tahun. Setahun sekali ada tuh puasanya. Kasaumi yaumi Arafah, kayak puasa Arafah. Ada setahun sekali puasa Arafah. Terus puasa Tasu'ah wa Asyura, puasa di tanggal 9 sama 10 Muharram. Wal hadi asyar minal Muharram. Terus puasa 11 bulan Muharram. Wasit min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah lebaran, bukan pada saat lebaran. Lebaran puasa haram tanggal 2 Syawal. Nyari amannya tanggal 3. Mungkin kan ada perbedaan tuh, kadang-kadang tuh ada yang udah lebaran duluan, ada yang masih puasa. Nyari aman mulai puasanya di tanggal 3 atau tanggal 4. 6 hari puasa Syawal. Wa ashhuril hurum. Puasa-puasa di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ini bulan ini, 4 bulan ini nih bulan haram, bulan yang kalau kita ibadah, kita puasa lipat gandain pahala kita. Wal asyar awal min Dzulhijjah. Kemudian puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa ghairi dzalik. Ma yataqarrab bi taqarrudi syuhur. Kemudian puasa sunnah yang kedua adalah yang keulang tiap bulannya. Ka ayyamil bid, kayak puasa bid, puasa putih. Wahaya yaum tsalits asyar, rabi asyar, wa khams asyar.
puasa tanggal 13, 14 sama 15. Tiap bulan nih kita disunahin puasa bid. Kapan? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Bukan 14, 13, bukan 13, 14, 15 Januari, Februari, bukan, tapi bulan-bulan Hijriah, bulan Arab, Haram, Rajab, ya. Bulan-bulan Hijriah. Setiap pertengahan bulannya tuh dari tanggal 13 sampai tanggal 15 kita disunahkan untuk berpuasa. Dianjurkan begitu. Pertama urutannya kalau mampu puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Kalau nggak mampu puasa Senin Kemis, ya udah puasa Ayyamul Bid. Sebulan 3 kali. Minimal banget tuh dalam sebulan kita puasa 3 kali. Tanggal 13, tanggal 14 sama tanggal 15. Nggak sempet juga, ya udah sebulan sekali puasa. Nggak sempet juga, ya udah puasa di bulan haram aja, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram sama bulan Rajab. Ini lagi ngomongin puasa sunnah ya, selain Ramadan. Kalau nggak sempet sebulan sekali, udah di antara 4 bulan ini nih biar ada puasa. Nggak sempet juga, ya udah puasa Ramadan aja. Bangetan banget. Terus puasa, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Sud, ada hari putih, ada hari hitam. Nah, puasa Sud itu tanggal 28, 29, 30. Jadi ada mau ente puasa di pertengahan boleh, atau di akhir, setiap akhir bulan boleh. Kemudian ketiga, maytaqarru bi taqril asabi kal itsnin wal khamis. Kemudian setiap minggunya berulang, setiap Senin dan Kamis. Wa afdhalus siyam min nafil ya saumu yaumin wa iftar yaum. Puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa sehari, buka sehari. Wa saumud dahar. Ini puasa sehari, berbuka sehari. Ini puasa siapa ya? Puasa Nabi Daud. Terkenal dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Orang kayak begitu tuh doanya itu mustajab. Kalau ada orang kayak begitu, turutin kayak gitu tuh, kita minta doa sama dia. Liman yakhafad darar wa awfata haqqin mandub. Enggak, wa huwa shaumu sayyidina Daud. Makruh ifradu yaumul jum'ah aw sabat aw ahad wa shaumud dahar liman yakhafud darar aw fawat haqqi mandub. Ketiga, puasa makruh. Puasa hukumnya makruh. Kapan makruh? Puasa hari Jumat, atau puasa di hari Sabtu, atau puasa di hari Minggu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saya mau puasa Jumat, makruh. Atau Sabtu, makruh. Sendirian Jumat doang, Sabtu doang, atau Minggu doang. Tapi kalau digabung nggak jadi makruh. Kalau digabung nggak jadi makruh. Fal Jum'ah Idul Muslimin, karena hari Jumat tuh hari rayanya orang Islam. Wasabtu wasabat Idul Yahud, dan hari Sabtu tuh hari rayanya orang Yahudi. Wal Ahad Idul Nasara, hari Minggu, hari Ahad tuh hari rayanya orang Nasara. Walau sauma yaumin minha au kullaha fala garaha itla ifrad hina idin. Kalau kita gabung antara 2 hari nggak jadi makruh. Yang makruhnya tuh kalau kita puasa sehari doang, Jumat doang, Sabtu doang, atau Minggu doang. Tapi kalau digabung Jumat sama Sabtu, atau Sabtu atau Minggu, nggak jadi makruh. Terus juga puasa yang makruh adalah puasa yang tiap hari puasa. Puasa sunnah yang tiap hari puasa, sebulan penuh puasa. Kalau dia takut puasanya tersebut bisa membahayakan dia, mengganggu kesehatan dia, maka puasanya jatuh jadi makruh. Paham ya? Paham nggak? Tiap hari puasa, kecuali Ramadan. Ramadan sih harus dah, nggak pakai selang-seling. Ini puasa sunnah. Ada bahasa istilah puasa apa gitu kan? Lagi ini cerita ini lagi ngejar tayang misalkan, biar kebal. Wah, ya, puasa muti sih masya Allah tuh. Kalau misalkan kita ngerasa nih, saya kalau puasa sebulan penuh nih bisa sakit ini, ganggu kesehatan, makruh puasanya, lebih baik dibatalkan. Tapi kalau kuat, mungkin karena dia ngatur pola makannya, ngatur sahurnya, ngatur buka puasanya, nggak ada masalah, bagus. Haram yang keempat, puasa bisa jadi haram. Wa yanqasimu ila qismain, puasa bisa jadi haram kebagi jadi 2. Yang pertama haramun ma'asihah, haram tapi sah puasanya.
Yang kedua, haram ma'adam sehat. Udah haram nggak sah juga puasanya. Hati, puasa bisa jadi haram. Haram tapi sah puasanya. Sah puasanya, cuman haram. Buat siapa ya? Shaumuz zaujah biduni idzin zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Dalam tanda kutip selain puasa Ramadan. Misalkan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Tahu-tahu nih istri puasa nggak ngabarin dulu ke suaminya, nggak izin. Puasanya haram, tapi sah puasanya. Cuman haram. Wa shaumul abad biduni idzin sayyidihi. Kemudian puasanya seorang hamba sahaya budak tanpa izin tuannya. Yang jenis kedua, puasanya haram, udah haram nggak sah lagi. Gak enak banget ya, udah haram nggak sah. Kapan? Ada 5. Shaum yaumul idul fitr wa huwa awwal yaum min syahri syawal. Puasa hari raya Idul Fitri. Saking rajinnya puasa kan. Udah lebaran nih, enggak, saya masih semangat puasa, saya tambahin lagi puasa saya jadi 31 hari. Nggak boleh, bukan main kuat-kuatan. Puasa di hari raya Idul Fitri hukumnya haram. Nggak boleh puasa pada saat lebaran. Shaumu yaumul idul adha. Nggak boleh juga puasa di hari raya Idul Adha, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lebaran nggak boleh puasa. Kemudian Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi kalau Idul Adha tuh dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kagak boleh puasa. Haram. Saya kuat, tenang aja. Nggak boleh. Kemudian keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban wahya sadis asyar, sabi asyar, tamin asyar ila akhir syahr. Puasa di setengah terakhir bulan Sya'ban. Hati-hati, kalau udah masuk pertengahan bulan Sya'ban dari tanggal 16, 17 sampai kelar Sya'bannya, itu waktu yang dimana haram seseorang untuk berpuasa. Udah masuk nisfu Sya'ban nih. Setelahnya tanggal 16 ke atas itu udah nggak boleh puasa, haram. Kecuali ada pengecualiannya, ada pengecualiannya. Ada beberapa kelompok orang yang masih boleh berpuasa pada saat di pertengahan terakhir bulan Sya'ban, tapi selainnya nggak boleh, haram. Yang kelima, puasa Yaumus Syak, hari yang dimana di hari itu ragu-ragu. Bahwa yaumus thalathin min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Di hari ke-30 hari 30 bulan Sya'ban, tanggal 30. Au syahida min man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Hari Syak itu nggak boleh berpuasa. Tanggal 30 ini puasa, udah puasa belum? Pokoknya ragu-ragu nih udah puasa apa nggak boleh puasa. Ada pengecualian tadi ya buat yang nisib Sya'ban sama Yaumus Syak. Mata yajuzu saumu yaumis syak au nisful akhir min Sya'ban. Kapan dibolehkan orang berpuasa di hari yang dimana itu hari-hari Syak atau setengah akhir daripada bulan Sya'ban? Boleh dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza kana shaum wajiban. Kalau puasanya wajib, kayak puasa qadha. Udah mau Ramadan nih, udah tanggal 16, 17, 18 ke atas Sya'ban belum qadha juga. Kayak misalkan ada wanita yang emang punya bayi, dia nahan-nahan bayinya sepanjang bulan tuh bayinya masih kecil, sedangkan dia harus menyusui. Kalau dia puasa, air susunya keluar sedikit, sehingga sampai mau Ramadan dia belum qadha juga. Akhirnya baru sempatnya pas masuk tanggal 16 Sya'ban ke atas, baru sempet tuh dia mau niat qadha. Nah, kayak begini nih boleh. Masih ada utang puasa, mau bayar utang puasanya di tanggal 16 Sya'ban tuh nggak apa-apa. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Ya.
Atau nazarnya qabul, tunaikan nazarnya, tidak apa-apa. Pokoknya kalau puasa wajib dilaksanakan pada saat pertengahan Sya'ban, nggak apa-apa, puasanya nggak jadi haram. Atau idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirid kasaumil itsnin wal khamis, kayak udah kebiasaan puasa Senin Kemis. Kalau udah kebiasaan puasa hari Senin Kemis, kedapatan hari Senin Kemis di tanggal 16 Sya'ban ke atas, maka tidak apa-apa dia melanjutkan puasa Senin Kemisnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak pernah puasa Senin Kemis, tahu-tahu ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan, udah masuk tanggal 16 Sya'ban ke atas, dia mau puasa Senin Kemis, haram puasanya, nggak boleh. Yang boleh buat orang-orang yang memang sudah biasa. Idza wasala nisfu tsani bima qablahu bi ansama yauma khamis asyar fa yajuzu lahu an yasumal yaumal ladzi ba'dahu yauma sadis asyar wa idza shama yauma sadis asyar jazalahu shaumu yaumi sabi asyar wa hakadha ila akhir syahr fa idza aftara yauman wahidan harum alaihi shaumu baqiyatish syahr. Boleh juga dia puasa tanggal 16 Sya'ban dengan syarat tanggal 15-nya dia harus puasa juga. Dari sebelum tanggal 16 dia udah mulai puasa. Dari tanggal 15. Tanggal 15 dia puasa nih, tanggal 15 Sya'ban dia puasa. Maka tanggal 16-nya dia juga boleh puasa. Tanggal 17-nya dia juga boleh puasa. Selama belum keputus dia boleh puasa terus tuh. Sampai mau masuk Ramadan. Ada syakir kalau bisa jangan. Tapi kalau udah keputus dikit, batal, udah nggak boleh lanjutkan puasanya lagi. Syurutus sihhah shaum. Dikit lagi ya. Syarat sahnya puasa. Idza tawaffarat hadhihi syurut sihhatus shaum wa hiya arba'ah. Kalau misalkan ada syarat-syarat ini, puasa kita maka sah. Syarat sah orang puasa yang pertama, dia beragama Islam. Fayushtarut an yakuna musliman jami'an nahar. Harus dia jadi orang Islam sepanjang harinya. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau misalkan tengah hari tiba-tiba dia ada murtad, keluar dari agama Islam, maka waktu itu juga dia batal puasanya. Hati-hati, ini murtad bukan main. Kan sekarang banyak orang, enggak, saya nggak bermaksud itu, nggak bermaksud demikian, maksud saya itu begini. Hati-hati, murtad nggak ada bahasa kayak begitu. Sengaja nggak sengaja ente ngomong keluar dari agama Allah. Makanya jangan sembarangan ngomong. Makanya ulama kita ngajarin buat memperbaharui tiap hari itu kita baca syahadat, karena mungkin kita nggak tahu di saat kita ngobrol atau di saat kita mengeluarkan statement kita, komentar kita, ada beberapa kriteria yang membuat kita malah keluar dari agamanya Allah Ta'ala. Serem. Al-aqlu, berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan. Syarat sahnya orang puasa harus punya akal. Orang gila enggak wajib puasa. Nah, jadi kalau misalkan ente nggak mau puasa, itu cuman syaratnya harus jadi orang gila. Kalau ente gila, ente nggak apa-apa nggak puasa. Harus berakal sepanjang hari. Falau junna walau lahdatan wahidan batala shaumu. Kalau misalkan dia tengah hari bolong tiba-tiba gila, maka batal puasanya. Wa amal igma wa syukur fasayati tafsiluh fi mubtilatis shaum. Adapun pingsan ataupun mabok, ada pembahasannya lebih terperinci nanti yang akan datang, kita bahas di bab apa-apa yang membatalkan puasa. Wasalith an-naga'u minal haid wan nifas. Terbebas daripada haid dan nifas. Wa yushtaratu an takunal mar'ah tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan buat seorang perempuan sepanjang hari bulan Ramadannya dia, sepanjang hari di hari Ramadannya dia suci. Kalau tiba-tiba datang haid, udah 5 menit lagi mau maghrib, tanggung, saya lanjutin puasa, enggak, batal puasanya. Udah haid nih, udah batal juga puasanya. Tapi insya Allah tetap dapat pahalanya, tapi jangan lupa untuk qadha. Falau hadat fi akhir lahdatan minan nahar batala shaumuha. Tuh, kalau misalkan tiba-tiba udah deket-deket banget
beberapa detik mau maghrib, keluar head. Saat itu juga keluar head, saat itu juga batal puasanya. Wakadzalika kalau tahurat asna'ahu walakin yusanu lahal imsak. Begitu juga kalau suci di tengah-tengah hari. Jadi misalkan ditunggu-tungguin nih, belum suci-suci, masih head. Sucinya kapan? 5 menit setelah subuh. 5 menit setelah subuh suci. Saya puasa ini. Keselin banget. Giliran 5 menit setelah, coba tadi 5 menit sebelum subuh kan saya bisa niat. Kalau udah 5 menit setelah subuh udah itu enggak puasa. Tapi sunnah imsak, menahan. Hormatin saudara kita yang enggak puasa. Jangan mentang-mentang head tengah jalan minum es kelapa. Wah. Anaknya lagi belajar puasa di rumah. Tiba-tiba emak-emaknya tengah hari bolong minum es marjan. Wah, tuh anak sia nelen ludah. Sunnah untuk menahan. Al-ilm bigaunil waqt qabilan lisom. Pengetahuan kita tentang tahunya bahwasanya udah datang bulan Ramadan. Kemudian syurut wujub shaum, syarat-syarat wajibnya orang berpuasa. Wajib orang berpuasa buat siapa? Orang Islam. Orang Islam wajib puasa. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Orang kafir enggak wajib puasa. Wa amal murtad wajibu alaih al-qadha idza raja'a ila Islam taqlidan alaih. Tapi kalau orang murtad, tahu orang murtad kan? Yang tadinya Islam kemudian dia jadi orang kafir, entah dia pindah ke Kristen, entah dia pindah ke Konghucu, entah dia pindah ke Kongguan, entah dia pindah ke mana-mana. Jadi yang sebar takdir viral nih. Kalau misalkan apa tuh namanya, dia murtad, jangan mentang-mentang saya sempat keluar dari agama Islam, tapi ternyata agama Islam adalah agama yang paling luar biasa. Langsung dia syahadat lagi. Tadinya Islam, terus jadi orang kafir, terus Islam lagi. Pas balik jadi Islam lagi, itu dia harus qadha puasa dan sholatnya dia selama jadi orang kafir. Jadi orang yang murtad tuh aslinya dia diharuskan puasa dan sholat untuk dia. Cuman karena dia udah dalam keadaan murtad kan, jadi pada saat dia balik lagi, kalau dia balik lagi jadi orang Islam, dia harus qadha tuh hari-harinya dia selama dia jadi orang di luar agama Islam, selama dia jadi orang kafir, dia harus qadha puasanya dan sholatnya. Tapi kalau orang yang udah dari dulu orang kafir, dari dulu nggak beriman kepada Allah, dari dulu agamanya bukan agama Islam, itu beda lagi, nggak wajib atasnya qadha. Udah, orang yang tadinya bukan agama Islam masuk Islam, itu kayak anak baru dilahirin, suci sesuci-sucinya, putih seputih-putihnya, enak banget ya. 1 hari sebelum dia mati masuk ke dalam Islam, udah langsung dikawal malaikat masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tapi naudzubillah 1 hari menjelang mati, padahal selama di dunia berpuluh-puluh tahun dia menyembah Allah Ta'ala, 1 hari mau meninggal, dikeluar dari agamanya Allah, udah ketutup semua amalnya, bablas, kebakar, nggak ada gunanya, langsung dikawal malaikat masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Saya agak singkat sedikit masuk ke bab niatnya aja nih. Saya mau ngebahas bab niat. Farqu bainan niyah shaumil fard wa niyatu shaumin nafil. Rukun puasa ada 2. Ada juga yang bilang 3. Ya, rukun puasa yang pertama niat, wajib seseorang untuk niat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu harus diniatkan. Perbedaan niat buat puasa fardu dan perbedaan niat untuk puasa sunnah. Kalau puasa
wajib yadkhulu waqtuha min ghurubi syams ila tulil fajar fayajibu tabyid. Kalau puasa wajib masuk waktu niatnya tuh dari terbenamnya matahari, dari waktu maghrib sampai sebelum subuh, sampai fajar. Jadi setelah maghrib sampai sebelum fajar kita boleh niat, harus niat. Setelah itu nggak boleh, sebelum itu nggak boleh. Kalau udah masuk waktu subuh, udah nggak boleh niat. Tapi kalau puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurbi syams wa yastamiru ila zawal wa la yajibu tabyid. Tapi kalau puasa sunnah, masuknya sama dari terbenamnya matahari. Terus boleh dia niat puasa sampai zawal, sampai terbit matahari. Sampai matahari ada di atas, waktu zuhur. Ya, misalkan udah bangun tidur, tiba-tiba saya pengen puasa aja deh, puasa sunnah. Belum niat nih, sebelum subuhnya belum niat. Jam 7 dia baru niat, jam 8 dia baru niat. Boleh nggak? Boleh. Kalau puasa sunnah, boleh. Tapi ada syaratnya nanti. Syaratnya cuma satu aja. Syaratnya selama sebelum dia niat tuh nggak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Dia sebelum subuh belum ada niatan mau puasa sunnah, tiba-tiba jam 8 dia niat baru, saya mau puasa sunnah aja deh. Boleh kamu puasa sunnah di jam 8 niat. Tapi dari waktu subuh sampai jam 8 pastikan kamu belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau dari waktu subuh masuk sampai jam 8 atau sampai waktu kamu mengucapkan niat puasa sunnah sudah mengerjakan salah satu perbuatan yang dapat membatalkan kamu puasa, udah nggak boleh. Mentang-mentang boleh puasa sunnah tuh boleh niatnya, yang penting sebelum zuhur. Jam 7 makan nasi uduk dulu, kenapa sahur? Sahur lu makan yang banyak kan, pakai gorengan 3 baru deh saya niat puasa sunnah. Itu nggak boleh. Ente dari sebelum subuh tuh maksudnya dari subuh sampai waktu ente mau niat kapan tuh sebelum zuhur, pokoknya batasannya zuhur, belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Paham nggak? Paham insyaallah ya. Terus yajibu ta'yinul Ramadan au kafara wa nazar au qada. Puasa Ramadan, puasa wajib nih kita harus sebutin niatnya. Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Sebutin puasa Ramadan, kafara wa nazar. Tapi kalau puasa sunnah nggak harus sebutin, nggak apa-apa, kecuali puasa-puasa emang udah ditentukan waktunya, kayak puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa lainnya. Terus la yajuzu an yajma' baina shaumi fardhain fi yaumi wahidin. Yajuzul jam'u baina shaumin naglain fa aktsar bi niyatin wahidatin. Kalau puasa wajib itu nggak boleh digabungin dua puasa. Bisa gabung aja deh. Puasa Ramadan, puasa qada, nggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah boleh menggabungkan dua puasa dalam satu hari. Boleh menggabungkan dua puasa dalam satu niat. Ini niat puasa Arafah juga, terus niat juga nih pas banget nih puasa Arafahnya di hari Senin, niat puasa Arafah sama niat puasa sunnah Senin. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Fakada. Akmalun niyah. Sempurnanya niat an yatalaffaz, dengan kita melafadzkan, mustahdiran biqalbihi, dengan kita menghadirkan di dalam diri kita. Biasa habis tarawih itu kan niat tuh kan, habis sholat tarawih biasa baca niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sambil dihadiri dalam hati, ya Allah besok puasa, mudah-mudahan umur saya sampai besok gitu. Ya Allah mudah-mudahan umur saya sampai besok bisa puasa lagi. Wallahu a'lam.